شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبائي في الله، أعزني الله وإياكم. Marilah kita senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan lipat ganda yang lebih dari apa yang kita amalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bersama bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah wajib atas kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita melihat tentang perintah puasa, maka ada satu perkara yang patut menjadi muhasabah, menjadi renungan bagi kita semua, agar kita melaksanakan puasa ini betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti apa yang sudah ada setiap tahunnya. Karena tidak ada yang membedakan perkara itu kecuali apa? Niat di dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita untuk berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang membedakan orang-orang ketika melaksanakan puasa karena urusan dunia dan karena urusan akhirat adalah ketika mereka menjadikan apa yang mereka kerjakan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adanya niat ta'abbud, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan dalam hadisnya, siapa orang yang berpuasa yang mereka akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, maka Nabi SAW mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia berpuasa imanan wa ihtisaban, dia melaksanakan puasa karena iman, karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, bahwasanya seluruh amalan manusia itu untuk mereka, ila saum ila siyam, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa untuk saya dan saya yang akan berikan pahalanya untuk mereka. Maka mereka yang mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang betul-betul berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menyebutkan hadis bahwasanya Nabi mengatakan kullu amali ibni Adam lahu al-ashru bi athri al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin, bahwasanya amalan manusia itu untuk mereka, satu kebaikan berlipat 10 sampai 700 kali lipat.
kecuali puasa. Dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, puasa untuk Allah, dan Allah yang akan memberikan lipat ganda pahala bagi orang yang berpuasa. Tentunya lipat ganda pahala ini lebih daripada amalan selain puasa. Maka jangan sampai puasa yang kita kerjakan ini cuma menahan lapar dan dahaga saja. Karena kalau puasa kita cuma menahan lapar dan dahaga, Allah tidak butuh sama lapar dan haus kita. Yang Allah butuhkan bagaimana seorang ketika puasa seluruh anggota tubuhnya. Sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kalau datang waktu puasa, kalian puasa semuanya. Penglihatannya, pendengarannya, lisannya, semua puasa. Maka jangan kalian jadikan hari puasa kalian seperti hari tidak berpuasa. Demikian pula dikatakan bahwasanya as-saum nisfus sabr. Puasa ini sebagian dari kesabaran. Salah satu yang dilatih ketika datang bulan Ramadan adalah rasa sabar orang-orang yang beriman. Karena 3 perintah sabar yang Allah perintahkan kepada kita semuanya ada pada bulan Ramadan. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Orang puasa butuh sabar. Kalau antum tidak sabar, tidak ada bedanya. Sabar ketika meninggalkan maksiat, meninggalkan apa yang Allah larang, butuh sabar. Apa antum lihat ketika datang puasa seperti ini, semua orang puasa? Kadang antum di jalan lihat banyak yang tidak puasa. Kalau antum mengatakan, oh jangan-jangan mereka agamanya lain, berapa persen kemungkinannya? Atau mereka katakan, oh jangan-jangan musafir, berapa persen kemungkinannya? Tapi kita dituntut untuk apa? Sabar ketika juga menghadapi ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin tidak mengenakkan begitu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kita, kalau anda sedang berpuasa, datang orang ngajak berkelahi anda, apa kata Nabi? Faqul inni imra'un sha'im. Katakan saya sedang puasa. Mudah, luar biasa berat, tidak gampang. Tapi itulah yang dilatih di dalam puasa. Makanya kalau orang memahami tentang apa yang dia dapatkan pada bulan Ramadan, maka dia akan menikmati walaupun puasa ini berat bagi. Tidak boleh makan, badan agak lemes. Awal-awal pasti, tapi kemudian sudah 2-3 hari mulai terbiasa. Tetap kita dituntut untuk cari nafkah keluarga. Tetap kita disuruh untuk beribadah. Bahkan Allah minta kepada kita apa? Lebih. Bulan Ramadan Allah minta kita beribadah lebih. Kalau orang berpikir Ramadan itu bulannya tidur, maka dia salah. Ada orang salah memahami kalimat tidur di dalam bulan Ramadan ini. Apa? Orang mengatakan tidurnya orang yang puasa ibadah. Akhirnya apa? Dari ujung hari sampai ujung hari kerjaannya apa? Tidur. Antum tahu kalimatnya apa? Ada satu alim mengatakan, daripada antum duduk sama sahib antum berdua membicarakan sahib antum yang lainnya, ahsan ente tidur. Karena tidur ente menghindarkan ente dari apa? Ghibah. Maka tidur ente ketika itu ibadah. Diambil ujungnya aja. Tidur adalah ibadah. Akhirnya apa? Ada madhab tidur. Padahal Allah tidak merintahkan kita tidur. Allah merintahkan kita apa? Fafirru ilallah. Berlarilah ente menuju Allah, apalagi di bulan Ramadan. Tidak dilarang tidur, fadhal, untuk istirahat, menguatkan jism, tenaga badan kita untuk beribadah. Tapi jangan dari ujung sampai ujung regut.
Tidak ada faedahnya. Dikatakan para ulama sampai mereka itu apa? Eman kalau satu hari itu berlalu bulan Ramadan. Di antaranya Imam An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan apa? Saum yauman fi Ramadan afdalu min alfi yaumin. Berpuasa satu hari di bulan Ramadan itu nilainya sama berpuasa 1000 hari di bulan lain selain Ramadan. Karena apa? Karena fadilahnya. Sampai mulut kita yang bau di sisi Allah apa? Lebih wangi daripada kasturi. Maka jangan kita tidur. Dan jangan kita jadikan bulan ini bulan seperti adat saja, kebiasaan saja. Karena terbiasa itu ya biasa. Jadikan semua apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan. Dan Allah membuka seluas-luasnya. Nabi mengatakan idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Dibuka pintu surga ini. Maksudnya apa? Agar kita beribadah. Ada salatnya, ada puasanya, ada qiraatul Quran, ada sedekahnya, ada kalimatul khair, dan banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Walaupun amalan itu mungkin apa? Remeh bagi kita. Amalan itu remeh bagi kita. Misalnya apa? Ngasih minum sama orang. Tapi kalau kita ngasihnya di bulan Ramadan dengan niat sedekah, pahalanya beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jadikan ya kebiasaan yang kita jadikan di bulan Ramadan, menjadikan nilai-nilai ibadah dari amal kita itu kita bawa nanti kapan? Setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Belajarnya mana? Di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah madrasah, sekolahnya seseorang. Untuk sholatnya lebih giat, untuk puasanya lebih giat, untuk qiraat Al-Quran lebih giat, untuk sedekah lebih giat, untuk yaf'al khair lebih giat, untuk bangun malam lebih giat, untuk berbicara yang baik lebih giat. Sehingga keluar dari bulan Ramadan terbiasa dia beramal dengan amalan kebaikan. Maka jadikan bulan Ramadan madrasah bagi kita. Jangan sampai terlewatkan begitu saja. Jangan sampai seorang ketika masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Bahkan para sahabat, para a'immah, itu diantara mereka berlatih Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran yang asalnya mereka buka halaqah ta'lim, masalah hadis, fikih, usul fikih, datang Ramadan tutup semua, ganti Al-Quran. Dibaca Al-Quran, difahami Al-Quran, dihafalkan Al-Quran, diajarkan Al-Quran. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk apa? Menghatamkan Al-Quran. Yang asalnya mungkin di luar bulan Ramadan, hatam itu maksimal antara 7 sampai maksimal 3 hari. Dalam bulan Ramadan dikatakan rukhsah, keringanan. Ente mau khatam setiap hari, fadhal. Ente sanggup seminggu sekali, fadhal. Sebulan 2 kali, fadhal. Sebulan sekali, fadhal. Yang antum sanggup. Tapi jangan tidak punya target, beribadah tidak punya target, baca Al-Quran tidak punya target. Walaupun mungkin nanti target itu tidak tercapai, tapi azamkan dalam hati antum untuk baca Al-Quran. Saya ingin minimal 1 kali hatam di bulan Ramadan. Apalagi kalau sudah 10 terakhir. Maka kalau kita menginginkan khitamuhu misk, akhir yang baik di bulan Ramadan, mulainya dari yang pertama. Antum akan menikmati ibadah di akhir bulan Ramadan kalau awal bulan Ramadan antum indah. Antum tidak akan mungkin bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan di ujung Ramadan kalau di awal Ramadan antum tidak menikmati. Maka mari, mumpung Allah memberikan kesempatan usia kepada kita, Allah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita, Allah membukakan
tahun ini amarat penyakit sudah jauh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambah nikmat ini. Allah jadikan bagi kita nikmat ibadah. Allah jadikan kita merasakan puasa yang betul-betul nikmat. 2 tahun 3 tahun yang lalu kita sedih ketika puasa. Kadang-kadang tidak bisa jalan menuju masjid. Maka ketika Allah buka ini, kita bisa datang ke masjid. Mari ramaikan masjid. Mari kita beribadah kepada Allah. Mari kita jadi orang yang bersemangat. Jangan sampai ketika Allah sudah kasih kesempatan, masjid kosong, tidak ada suara Al-Quran. Di rumah pun kita tidak membiasakan keluarga kita untuk beribadah. Ajarkan di dalam rumah tangga di dalam rumah untuk beribadah. Salat, baca Al-Quran, berbuat kebaikan. Ajar kepada keluarga kita, sampai anak kita yang paling kecil ajarkan. Dan itu waktunya kapan? Di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita beribadah di dalam bulan Ramadan sampai keluar bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita menyelesaikan bulan Ramadan dengan beribadah, dengan bersungguh-sungguh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang sukses di dalam bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang mendapatkan gelar takwa selesai dari bulan Ramadan. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan antum sekalian. Dan tadi saya mendengar dapat kabar bahwa guru kita Ustaz Al-Nur Rafiq dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan, semoga beliau diberikan kesehatan sehingga bisa beribadah sempurna di bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.